Saya berhasil menangkap satu DPO yang dianggap sebagai otak dari pembunuhan Vina. Justru muncul berbagai pertanyaan dan keraguan terkait sosok yang ditangkap ini. Apakah benar-benar pelaku pembunuhan Vina? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Pak Beni Mampronto, Ketua Harian Kompolnas. Selamat sore, Pak Beni. Selamat sore. Ya, Pak Beni, pasca penangkapan Peggy alias Peron, kita tahu muncul banyak keraguan, muncul banyak pertanyaan dari masyarakat. Banyak yang mempertanyakan apakah benar yang bersangkutan adalah pelaku pembunuhan Vina, apalagi ditambah dengan pernyataan dari pihak Peggy sendiri yang membantah bahwa yang ditangkap ini adalah terduga pelaku pembunuhan Vina. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak Beni? Ya, saya melihatnya begini, karena memang simpang siurnya informasi ya yang beredar di masyarakat, kemudian muncul keraguan baik dari kedua belah pihak ya, baik dari pihak keluarga korban yang dalam hal ini diwakili penasihat hukumnya maupun dari pihak tersangkanya sendiri yang diwakili oleh penasihat hukumnya. Menurut kami yang pertama adalah marilah kita menunggu hasil nanti penyidikan yang sedang berjalan. Ini pasti akan segera dirilis apabila sudah dinilai cukup. Kemudian dalam hal ini tentunya penyidik akan ekstra hati-hati, ekstra cermat, belajar dari penanganan di awal. Penanganan di awal kan banyak kekurangan, banyak kelemahan. Nah ini tentunya tidak akan terulang sehingga dilakukan secara ekstra hati-hati. Nah kami mencoba memonitor terus mengawal kasus ini agar kasus ini nanti betul-betul ditangani secara tuntas, transparan, dan tentunya pada saatnya kami pasti diundang untuk gelar. Kemudian seandainya ada rekonstruksi kami juga pasti diundang untuk hadir di rekonstruksi. Sekali lagi itu untuk memastikan bahwa sesuai SOP. Kemudian apabila ada pihak-pihak khususnya ya pihak tersangka tidak percaya, ragu ataupun mengatakan bahwa salah orang, sebaiknya ini ditempuh mekanisme hukum, yaitu dengan upaya pra-peradilan. Ajukan gugatan untuk menguji benar enggak tersangka ini, alat buktinya apa, sudah ada belum dua alat bukti. Nah kalau digugat pra peradilan nanti kan di sidang diuji dan itu akan terbuka semua nanti. Kenapa sampai bisa menangkap, dasarnya apa dan sebagainya. Jadi mekanisme hukum inilah yang menurut kami diutamakan daripada kita berpolemik terus. Maka opini yang terbentuk malah bikin pusing ya. Kami sendiri baca medsos, baca ini, wah kok jadi simpang siur seperti ini. Saran saya begitu. Baik, kalau memang ada kesalahan penangkapan dipersilahkan tentunya kepada pihak yang tertangkap untuk mengajukan pra peradilan. Pak Beni, tadi kita dengarkan juga pernyataan dari Ibu Peggy bahwa kemudian ada perbedaan antara ciri-ciri fisik Peggy dengan ciri-ciri yang dirilis oleh pihak kepolisian dari rilis DPO yang sebelumnya disebarkan oleh Humas Polda Jabar. Apakah ini hal yang mungkin atau bahkan pernah terjadi, hal yang biasa terjadi, Pak Beni, bahwa kemudian rilis DPO yang disebar ini ternyata berbeda dengan pelaku yang ditangkap? Ya, kami beberapa kali menyampaikan bahwa proses penyidikan di awal itu banyak kelemahan. Di antaranya tidak dibuatnya sketsa wajah berdasarkan keterangan para saksi ataupun para tersangka yang lain. Kalau itu dibuatkan sketsa wajah, maka publik bisa membantu aparat untuk nanti mengidentifikasi kalau ada orang yang mirip. Kemudian yang berikutnya, kalau CCTV ketika itu diperiksa sepanjang jalan di mana kelompok ini bergerak, maka akan terdeteksi plat nomor motor. Dengan terdeteksi plat nomor motor, maka dengan mudah mengidentifikasi motor itu punya siapa. Nah, ini kelemahan-kelemahan di awal. Oleh sebab itu, kalau memang ada keraguan, sebaiknya melakukan upaya hukum pra peradilan saja. Oke, jadi memang perbedaan antara DPO yang dirilis dengan
pelaku yang diamankan ini kemungkinan besar karena ada kesalahan atau ketidakoptimalan penanganan kasus di awal begitu ya Pak Beni? Betul, betul. Kalau waktu itu dibikin set saja, itu sudah ada bentuk wajahnya ya. Kalau waktu itu CCTV diambil saja, itu saya yakin sudah langsung ketahuan pemilik motor ini siapa, kemudian penumpangnya siapa, kalau dia pakai helm minimal ciri-ciri fisiknya, tingginya, gemuk atau kurus dan sebagainya. Itu kelemahan di awal, maka sekarang menjadi perdebatan, silang pendapat, disampaikan bahwa itu salah tangkap dan sebagainya. Baik. Pak Beni, bagaimana dengan pernyataan dari kuasa hukum Peggy terkait dengan penggeledahan? Bahwa sebelum penggeledahan, petugas tidak memberikan surat terlebih dahulu. Kemudian pada saat penggeledahan, kuasa hukum dan Ibu Peggy sedang berada di Polda Jawa Barat. Seharusnya bagaimana prosedur dari petugas dalam melakukan penanganan kasus seperti ini? Ya, untuk penggeledahan perlu dilakukan satu prosedur ya. Yang pertama, kalau yang punya rumah tidak ada di rumah, sedang tidak ada di rumah, maka perlu menghadirkan aparat desa setempat, apakah RT, RW, kemudian entah dari desa, untuk menyaksikan proses penggeledahan itu. Apa saja yang diambil, itu harus diketahui oleh saksi. Nah ini menjadi penting, kemudian didokumentasikan, sehingga kalau nanti ada klaim, wah ini hilang, ini berbeda, itu sudah ada bukti dokumentasinya. Nah keluarga sedang tidak di rumah, nggak masalah, asal ada saksi dari aparat setempat yang menyaksikan langsung. Ini bentuk transparansi. Baik, jadi pemberitahuan kepada keluarga ataupun kuasa hukum pun sebenarnya bukan masuk dalam prosedur ya Pak Beni. Yang penting ada saksi, ada pihak perwakilan atau aparat dari desa yang mengetahui penggeledahan tersebut. Betul, jadi seperti kita dengar pernyataan dari RT kan, ya saya menyaksikan langsung jalannya penggeledahan, apa yang diambil dan sebagainya. Nah, nanti administrasi penyidikannya ada, surat perintah penggeledahan harus diberikan, kemudian penyitaan diberikan, tanda terima diberikan. Ini menjadi administrasi penyidikan yang masuk di dalam berkas perkara. Baik, Pak Beni, apakah Kompolnas atau Anda sendiri mungkin optimistis dengan ditangkapnya satu DPO ini dapat menyingkap tabir kasus pembunuhan Vina dan Eki? Kami optimis, dan ini bukan asal optimis. Karena kami mengikuti pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sejak tahun 2021 belum terungkap. Ganti pejabat belum terungkap. Ketika ditangani di Reskrim yang sekarang, begitu intensif, siang malam mereka bekerja, akhirnya terungkap dan kami 3 kali turun. Kami ikut rekonstruksinya, secara transparan disampaikan. Dan akhirnya maju ke pengadilan. Di pengadilan terungkaplah bagaimana terjadi rekayasa ketika itu ya oleh pihak tertentu, pengakuan yang diatur, kemudian rekayasa kesaksian, termasuk barang bukti yang dihilangkan, ada barang bukti yang disembunyikan dan sebagainya. Nah mudah-mudahan ini dengan ditangani oleh tim yang cukup kompeten, punya pengalaman, maka kasus ini bisa segera tuntas gitu. Baik. Ya, Pak Beni, saya juga ingin minta tanggapan Anda. Saat ini beredar juga sejumlah foto terduga pelaku Peggy di media sosial di masa lalu yang berpiercing atau menggunakan anting, kemudian disandingkan dengan wajah pelaku saat ini. Bagaimana Anda melihat hal ini, Pak Beni? Dan menurut Anda apakah kemudian beban pembuktian kepada publik ini ada di polisi ataukah mungkin justru dari pihak Peggy, jika memang tadi Anda sampaikan, jika memang merasa korban salah tangkap, silakan menempuh jalur hukum. Ya, itulah kondisi sekarang ya. Partisipasi publik menjadi penting dan kami melihat sendiri kan komunikasi yang ada, men-share foto lama dan sebagainya. Kalau memang foto itu terkonfirmasi, artinya yang berada di foto itu, bahwa itu foto Peggy, kemudian itu ada foto Vina, kan mengkonfirmasi bahwa mereka kenal.
Dan beberapa orang di kelompok itu kenal semua. Sementara selama ini kan dinyatakan nggak kenal, nggak tahu, nggak kenal, nggak tahu. Oleh sebab itu partisipasi publik ini patut diapresiasi dan patut didorong karena jejak digital itu sangat membantu. Satu foto diupload kapan, mungkin rentang waktu 8 tahun itu sudah beberapa kali mengupload foto. Ketika ditelusuri jejak-jejak itu akan muncul. Dan ketika muncul tinggal mencocokkan kesesuaian saja. Apakah foto ini si ini? Oh iya Pak, betul. Itu foto jadul, jadi dia masih kurus, masih ini, masih ini. Yang ini, oh iya Pak, si ini. Seperti itu. Itu keuntungan di era sekarang dibanding zaman saya dulu. Medsos belum ada, jadi lebih rumit lagi lah. Baik, terima kasih Pak Beni. Kita tunggu kelanjutan dari kasus ini. Semoga ada titik terang yang benar-benar bisa mengungkap kasus ini hingga tuntas. Terima kasih Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas sudah bergabung di Berita Satu. Terima kasih Pak Beni.